Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika peminatan matematika wajib kelas 10 di semester 1. Materinya adalah fungsi rasional atau pecahan. Kompetensi dasar apa yang harus anak-anak kuasai? Yang pertama, anak-anak mampu memahami bentuk fungsi logaritma. Selanjutnya, anak-anak mampu menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, anak-anak mampu menentukan asimtot tegak dan datar dari fungsi rasional. Selanjutnya, anak-anak mampu menggambar grafik fungsi rasional. Nah, itu adalah kompetensi yang harus anak-anak kuasai. Selanjutnya, apa itu fungsi rasional atau pecahan? Fungsi rasional adalah atau pecahan itu fungsi yang bentuk eksplisitnya bisa berbentuk fx sama dengan px per qx, di mana px dan qx merupakan suku banyak dalam x. Jadi di atasnya adalah persamaan atau px suku polinom yang mengandung x, yang bawah juga sama. Selanjutnya X itu sebagai pembilang, jadi yang atas sebagai pembilang, dan Qx itu sebagai penyebut, yang bawah sebagai penyebut. Syarat dari fungsi ini adalah Qx-nya tidak boleh 0, karena penyebut itu tidak boleh 0, sehingga Qx-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menggambar grafik fungsi rasional fx sama dengan px per qx? Langkah yang pertama, tentukan titik potong sumbu x-nya dulu. Akan diperoleh ketika y sama dengan 0, sehingga px-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena jika ini sebagai y sama dengan ini 0, maka ini agar 0 yang atas 0, atau px-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, tentukan titik potong sumbu y, yaitu dengan cara mensubstitusikan x-nya sama dengan 0, nanti didapatkan y. Jadi fungsi ini ketika f0 ini kan menjadi y, P0, 0-nya dimasukkan di atas, dapat berapa? 0 dimasukkan di bawah, nanti atas dibagi bawah, maka akan didapatkan Y, sehingga diperoleh titik 0, Y. Selanjutnya, setelah menentukan titik potong, selanjutnya anak-anak bisa menentukan asimtot tegak maupun asimtot datarnya. Asimtot tegak itu yang tegak, datar itu yang datar. Selanjutnya, buat titik bantu jika diperlukan. Selanjutnya, silakan sketsa gambar grafiknya. Penjelasan gambarnya sebagai berikut. Garis yang tegak ini disebut garis asimtot tegak. Ciri-cirinya dia berupa X sama dengan memotong sumbu X. Yang datar ini namanya adalah asimtot datar. Nah, karena dia memotong di Y, maka dia garisnya adalah Y sama dengan, di sini Y sama dengan 3. Selanjutnya, ini kurva ini memotong sumbu Y di sini, yaitu disebut titik potong sumbu Y, yaitu di 0,2. Yang ini kurvanya memotong di sumbu X, disebut bukan asimtot. Ini titik potong sumbu X di negatif 2/3,0. Selanjutnya, menentukan asimtot tegak dan asimtot datar. Jadi secara umum fungsi rasional itu definisinya penjabarannya seperti ini. Jadi ax pangkat m plus bx pangkat m-1, artinya berkurang terus sampai konstanta. Ini juga sama, dari n berkurang sampai s. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan asimtot tegaknya? Asimtot tegak diperoleh bila penyebutnya bernilai 0. Kenapa? Karena asimtot itu kan tidak pernah disentuh, sehingga syaratnya penyebutnya, asimtot tegaknya adalah penyebutnya sama dengan 0, karena dia kan nggak boleh 0. Jadi asimtotnya itu ya yang bawah dibuat 0, Qx sama dengan 0. Bagaimana cara mencari asimtot tegak? Asimtot datar diperoleh bila X mendekati tak hingga. Untuk menentukan asimtot datar pada fungsi rasional, bagi suku derajat tertinggi pada pembilang dengan penyebut. Kemudian jika penyebutnya mengandung variabel X dekati dengan limit X mendekati tak hingga, sehingga asimtot datarnya nanti Y sama dengan ax pangkat m per bx pangkat n. Nanti kalau di sini pangkatnya lebih besar daripada di sini, ini lebih kecil dari di sini, artinya dia mengandung seper x, nanti dikati dengan ini. Jika x bisa dicoret, maka nanti jadinya a per b.
Jika X-nya di atas lebih besar daripada di bawah, artinya yang bilang nanti ketika disederhanakan mengandung X, maka asimtotnya beda lagi. Asimtotnya akan berbentuk asimtot miring, yaitu ketika pembilangnya lebih tinggi daripada penyebut. Oke, saya lanjut. Ini contoh soalnya. Sketsalah grafik fx sama dengan 3x plus 2 per x plus 1. Oke, langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan di awal. Kita tentukan titik potong sumbu x, maka kita buat px-nya itu sama dengan 0. Yang ini, yang atas pembilang, kita buat 0. Berarti 3x plus 2 sama dengan 0, 3x sama dengan negatif 2, pindah ruas ya. Maka x-nya sama dengan negatif 2 per 3. Sehingga titiknya, untuk titik potong sumbu x-nya di negatif 2 per 3, 0. Selanjutnya menentukan titik potong sumbu y. Kita buat x-nya sama dengan 0. Y sama dengan ini. Nah, x-nya kita ganti 0. 3, 0 tambah 2, 0 tambah 1. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan, 3 kali 0, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 1, 1. 2 per 1, sehingga y-nya sama dengan 2. Sehingga titik potongnya ada di 0, x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 2, 0,2. Sudah dapat dua titik potong sumbu x dan sumbu y. Selanjutnya, kita tentukan asimtot tegak dan datarnya dari fungsinya ini. Saya tulis ulang ya. Oke, asimtot tegak diperoleh ketika penyebutnya itu sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0, yang bawah ini ya. Atau Qx-nya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Sedangkan asimtot datarnya, kita mengambil suku dengan derajat tertinggi paling atas diambil 1, yang paling bawah diambil 1. Ini paling 3x plus 2. Derajat suku dengan derajat tertingginya adalah 3x. Yang bawah adalah tertingginya adalah x. Oke, 3x per x sehingga y-nya sama dengan 3. Nah, kita sudah memperoleh bahwa asimtot tegaknya itu x sama dengan negatif 1. Asimtot datarnya adalah y sama dengan 3. Kalau sudah mendapatkan titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, asimtot tegak dan asimtot datar, anak-anak bisa membuat satu lagi titik bantu ya, memasukkan angka sembarang kemudian didapat y. Tapi kuncinya bagi bapak, yang penting kalian 3 ini tahu, sebenarnya bisa langsung menggambar ya, seperti ini. Selanjutnya kita sketsa gambar grafik. Yang pertama kita buat sumbu x dan sumbu y. Ini x, yang atas itu y. Nah, tadi memotong sumbu x di negatif 2 per 3, memotong sumbu y di 2. Selanjutnya melalui asimtot tegaknya x sama dengan negatif 1. Asimtot datarnya adalah asimtot datarnya adalah y sama dengan 3. Nah, garisnya nanti nggak boleh menyentuh asimtot ini. Nah, ini sama ini saya hubungkan, kurvanya nanti jadi melengkung, seperti ini. Terus yang satunya di sebelah sini. Nah, kenapa? Karena kita ketika memasukkan negatif 2 di sini, nanti hasilnya akan di atas 3. Kalau di bawah 3 ya kurva melengkungnya di bawah seperti ini. Tapi karena hasilnya di atas 3, kurvanya melengkungnya yang bagian atas. Nah, ini tidak pernah, ini ke atas terus mendekati tapi tidak pernah menyentuh. Ini juga sama. Bawah terus mendekati asimtotnya tapi tidak pernah memotong. Ini juga sama. Yang sebelah ini juga sama. Gitu ya. Terus jangan lupa tulis fungsinya. Oke. Saya lanjut lagi. Tentukan asimtot tegak dari fungsi ini. Nah, syarat asimtot tegak adalah penyebutnya itu sama dengan 0 ya. Oke, kita tuliskan asimtot tegaknya x kuadrat kurangi x kurangi 2 itu sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Kalau dikalikan 2 dijumlahkan 1, yaitu 1 kali 2. Yang satunya plus 1, satunya negatif 2. Sehingga diperoleh x-nya, x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya biar 0, negatif 1. Ini biar 0, x-nya adalah 2. Sehingga asimtot tegaknya adalah x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Saya lanjut lagi. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan grafik fungsi x kuadrat kurangi 4 per x min 1. Nah, kita harus mengecek satu persatu. Langkah pertama coba kita cek titik potong sumbu x. Menentukan titik potong sumbu x ketika pembilangnya 0. Atau x kuadrat min 4-nya ini yang bagian atas ini sama dengan 0. Kita tulis, kita faktorkan, x kuadrat kurangi 2 kuadrat, jadinya x plus 2 kurangi x dikali x kurangi 2. Sehingga ini pembuat nolnya adalah x sama dengan negatif 2, yang satunya x sama dengan 2. Sehingga pembuat nolnya adalah, sehingga titik potong sumbu x-nya
negatif 2,0 dan 2,0. Ya, sesuai. Berarti yang A benar. Selanjutnya, menentukan titik potong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Nah, ini ditulis ulang, X-nya kita ganti 0. Nah, si X ini kita ganti 0 ya. 0 kuadrat kurangi 4, 0 kurangi 1. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah 0 kurangi 4 negatif 4, 0 kurangi 1 negatif 1, negatif 4 bagi negatif 1 adalah 4. Sehingga titik potong sumbu Y-nya adalah 0,4. Ya, jawaban yang B benar. Selanjutnya kita menentukan asimtut tegak dan asimtut datar. Asimtut tegak diperoleh ketika penyebutnya adalah 0. X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Oke, asimtut tegaknya ada X sama dengan 1. Oke, benar. Kita cek asimtut tegak datarnya. Asimtut datar diambil dengan cara mengambil suku dengan derajat tertinggi bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas adalah Y kuadrat, bagian bawah adalah X. X kuadrat dibagi X, Y sama dengan X. Nah, ini kenapa hasilnya X? Ini pangkatnya lebih besar daripada yang bawah. Seperti teori yang sudah saya jelaskan di awal tadi di bagian menentukan asimtut, bahwa jika yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka dia asimtutnya akan menjadi asimtut miring. Sehingga asimtut tegaknya adalah X sama dengan 1, sedangkan asimtut datarnya bukan Y sama dengan 1, tetapi berubah garis miring karena pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebutnya. Hasilnya mengandung X. Kalau per X, ya jadinya Y sama dengan 0, tapi karena ini X dikati tak hingga, jadi Y sama dengan tak hingga atau miring. Oke, jawaban yang tidak sesuai adalah yang Y sama dengan 1, asimtut tegak datarnya. Oke, selanjutnya adalah latihan soal. Silakan anak-anak kerjakan fungsi pecahan berikut. Jika belum paham, diulang-ulang terus penjelasan saya di awal. Saya percaya anak-anak bisa. Oke. Mungkin cukup sekian dari Bapak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.